pertama takbir Ibn Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang keempat, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Arjal walillahil hamd. Jangan walillahil hamd. Ya walillahil hamd. Coba Pak. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Baik. Kita ambil takbir yang kedua ya. Supaya hidup semua sunnah itu. Ganjil kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, bagaimana? Sudah hafal? Pokoknya kita pulang kita bawa 4 takbir ini para jemaah. Baik, kita coba semua coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Ada betul. Wa ajal. Hamzah ya. Wa ajal. Ala ma hadana. Ala ma hadana. Ala ma hadana. Tes. Ahsan, barakallahu fiik. Tuh.
Ahsanta, barakallahu. Baik, kita ulangi lagi sekali yang kedua Pak Jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Lulus dua sudah. Yang ketiga lebih gampang. Oleh kedua agak sulit. Yang ketiga, takbir dari sahabat Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Selesai sudah. Coba sekali sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini nggak bisa, semua bisa. Baik, yang keempat datang juga dari sahabat Ibn Abbas. Sahabat Ibn Abbas. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ulangi sekali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa bisa? Antum. Ini di belakangnya. Kali Walid. Alhamdulillah. Di depannya. Santai barakallahu fiik. Alhamdulillah. Antum Pak, di dekat tiang. Ya. Wa ajal. Masya Allah. Baik, kita ulangi dari takbir yang masuk yang pertama dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirnya Ibn Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Takbirnya Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ibn Abbas lagi. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi antum urut deh terus pilih supaya hidup semuanya sunnah yang datang dari para sahabat ini. Ini dia yang warid dari mereka dengan riwayat-riwayat yang sahih. Mudah-mudahan jelas bisa kita bawa pulang dan bisa kita
praktikkan ini. Baik para hadirin, masuk kita ke tema kita pada kesempatan pagi hari ini, sikap bijak terhadap penguasa. Pertama, kita katakan manusia itu imma rais wa mar'us. Kemungkinan pertama dia ketua, pemimpin, atau yang kedua dia dipimpin. Wahada sunnatullah, ini sunnatullah fi khalqi. Dan yang namanya pemimpin darurah, sesuatu yang emergensi, tak bisa tidak. Sampai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Allah mengatakan, la budda lin-nasi min imamin. Ya, barran kana aw fajira. Manusia harus punya pemimpin, entah pemimpinnya baik atau pemimpinnya tidak baik, harus. Dan juga ada ungkapan para ulama kita mengatakan apa? Sultanun ghashum khairun min fitnatin tadum. Penguasa jahat lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Kemudian juga ungkapan mereka, atau bisa lihat di dalam kitab Madarikun Nadhar fi Siyasah, pandangan tajam terhadap politik. Syekhuna, guru kami Syekh Abdul Malik Ramadhani, dibawakan di ucapan salafnya. Kemudian apa juga kata yang ulama salaf kita? Ya, sittuna sana bi imamin zalimin khairun min lailatin bila imam. 60 tahun dengan pemimpin yang jahat lebih baik ketimbang semalam tanpa pemimpin. Baik. Nah, sekarang bagaimana sikap bijak terhadap penguasa? Dan ingat, masalah penguasa ini adalah babul imamah. Babul imamah merupakan salah satu prinsip di dalam akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah salaf. Sehingga yang keluar dari prinsip ini jatuh ke dalam ibtidah, mengada-ada dalam agama, dan bisa jatuh ke dalam pemikiran dan kelompok al-khawarij. Ini bahayanya para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita kaji bagaimana sikap yang benar, sikap bijak terhadap penguasa. Kita ambil di sini ayat yang pertama, dalilnya dulu. Dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, dan ini yang dipanggil oleh Allah orang beriman para hadirin. Kenapa kok bukan orang beriman ya ayuhan nas, tidak ya ayuhan nas? Karena apa? Ini prinsip. Ketika sudah beriman, salah satu prinsip yang wajib diimani ya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan penguasa. Asyahid yang menjadi bukti sesuai dengan tema kita di sini ada pada wa ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri para hadirin ini adalah memiliki banyak sinonim. Ulil amri, pemegang urusan, atau namanya amir, atau namanya khalifah, atau namanya hakim, atau namanya sultan. Ini semuanya sinonim, persamaan, tidak ada bedanya para hadirin. Atau apa, rais, pemimpin, ketua, dan yang lainnya, semuanya bermakna wahid, satu makna ini. Karena dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang khalifah,
Kemudian di dalam ayat ulil amri. Ini semuanya maknanya satu. Nah, Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ahlul wilayah. Orang yang memegang kekuasaan. Nah, para ulama kita menjelaskan ahlul wilayah yang memegang kekuasaan ada dua para hadirin. Pertama, ulama yang dipegang wilayah itu di kepemimpinan dalam agama. Yang kedua, al-umara, yaitu para pemerintah. Yang mana mereka ini begitu memegang apa? Urusan dunia, urusan umat, kehidupan umat. Ulama memegang apa? Urusan agamanya umat. Maka diistilahkan di dalam siasat syariah politik Islam itu, pemerintah ini dikatakan sultah tanfidhiyah, ya, penguasa pelaksana. Ulama dikatakan sultah tasyri'iyah, ya, penguasa tasyri' yang menjelaskan hukum. Pelaksananya adalah tanfidhiyah, para penguasa tersebut. Sehingga ada ungkapan, diantaranya ungkapan sahabat Utsman bin Affan. Beliau mengatakan apa? Innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Allah Azza wa Jalla akan mencegah manusia ini berbuat apa saja dengan penguasa di saat Quran tidak bisa mencegah dia. Kenapa? Kalau Quran orang bisa tercegahkan kalau punya iman. Kalau nggak punya iman, apapun kata Quran, dia apal Quran dilawan. Tapi penguasa dia punya penjara, dia punya algojo, dia punya apa? Senjata. Nah, manusia yang kurang iman takutnya sama apa? Algojo. Nah, ini dia. Makanya dia dikatakan penguasa itu. Jadi beliau radhiyallahu anhu mengatakan innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Allah mencegah dengan penguasa di saat Quran tidak bisa mencegah dia. Karena Quran membutuhkan apa? Iman. Ya. Kalau penguasa yang dilihat oleh manusia apa? Tangan besi, yang dilihat senjata, yang dilihat cambuk, yang dilihat penjara, yang dilihat tiang gantungan, takut dia. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan ini kata-kata ulil amri sudah kita sebutkan maknanya ada dua, ulama dan umara. Baik. Allah mengatakan ulil amri minkum. Asalnya waliul amr, wali satu, mufrad tunggal. Ulil amri itu jamak. Apa maknanya di sini? Fawahiduhum bimanzilati jamaah. Satu saja penguasa itu seolah-olah mereka itu banyak. Kenapa? Karena mereka itu mesti untuk diagungkan. Ini apa? Ulul amri, banyak penguasa. Maka yang di Arab Saudi taati pemimpin yang di sana. Yang di Yaman dia taati pemimpin yang di sana. Wahakadha. Ini kenapa disebut ulil, asalnya apa? Waliul amr asalnya. Ya, jamaknya ulil amri. Tayyib. Maka di sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan kata ati'u terhadap penguasa. Kenapa? Karena penguasa ini manusia biasa. Dia bisa benar, dia bisa salah. Maka kaidah dan prinsip kita dalam agama ini, dan ini prinsip yang bijak dan adil karena mengikuti dalil, ketika dia taat, ketika dia tidak berlawanan dengan dalil, sami'na wa ata'na. Tetapi ketika berlawanan dengan syariat,
kita tetap mendengarnya, tetapi tidak mengikuti dalam kemaksiatan. Ketaatan tetap dalam yang baik yang lainnya. Yang salah saja kita tidak taati. Ya, adapun yang baik yang lainnya secara umum wajib kita taat. Dan inilah dia sikap yang paling bijak, sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jelas oleh para ulama kita, manusia ini terhadap penguasanya tergolong menjadi 3 para hadirin. Sikap yang pertama adalah sikap membeo, ya, menjilat. Apa saja, benarkah, salahkah, apalagi ditaati semuanya. Bukan demikian. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan tentang turunnya ayat ini, yaitu tentang sahabat Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, ketika para sahabatnya ingin masuk ke dalam api, ketika dia marah kepada mereka, ya, nah Abdullah menyuruh sahabatnya, kalian masuk api. Sebagian tidak mau masuk, sebagian mau masuk. Dalilnya yang mau masuk apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Artinya apa? Pemimpin harus ditaati. Hatta disuruh masuk api, ikut masuk api. Turunlah ayat ini, yaitu apa? Tidak mengatakan wa ati'u ulil amri, tetapi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Berarti kalau dia salah tidak boleh ditaati. Kalau dia baik, kalau dia benar, wajib untuk ditaati. Ini sikap yang pertama, membeo. Ini salah. Sikap yang kedua, membangkang. Salah sedikit dikafirkan, salah sedikit diberontak. Bukan ini juga sikap Islam. Sikap Islam berada di tengah-tengah. Itu apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Kalau baik wajib kita taat. Kalau dia salah, ingkari kesalahannya. Wala yanza'anna yadan min ta'ah. Dan jangan cabut tangan kalian dari mentaatinya dalam hal-hal yang baik yang lainnya. Inilah dia sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib, dalil yang kedua, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, kemudian kami membaiatnya. Ingat namanya baiat apa? Sumpah setia. Dan ingat, Nabi berbaiat kepada sahabatnya. Dan ini penguasa atau rakyat berbaiat kepada penguasanya jaiz, boleh. Ala sam'i wa ta'ah. Adapun kalau murid berbaiat kepada guru nggak boleh. Ini baiat yang bid'ah, mengada-ada dalam agama, ya. Dan tidak lain tujuan yang seperti banyak kita temukan apa? Yaitu mengikat murid supaya murid jangan lari meninggalkan sang guru. Nah, ini salah. Yang benar adalah rakyat berbaiat kepada pemimpinnya. Adapun seperti ini warid datang dari sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi, kemudian dari sahabat-sahabat sesudahnya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in terhadap khalifah dan penguasa yang ada zaman dahulu, mereka berbaiat. Nah, sahabat berbaiat kepada Nabi SAW. Apa isi baiatnya? Faqala fima akhadha alaina. Maka Nabi SAW, di antara yang diminta dari kami untuk berjanji setia, an bay'na 'ala sam'i wa ta'ah. Kami bersumpah setia untuk mendengar dan taat. Kapan? Fi mansyatina wa makrahina. Ketika kami suka ataupun waktu duka. Jadi jangan baiat itu pas enak saja. Tidak suka, tidak baiat, tidak boleh.
Kemudian wa usrina wa yusrina, ketika dalam senang maupun dalam susah. Wa atharatin alaina, kemudian ataupun ketika kami diperlakukan secara tidak baik. Apa maksudnya secara tidak baik? Yaitu pemimpin itu egois, hanya mementingkan diri sendiri atau mementingkan orang lain. Tetap para jamaah. Kemudian wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan hendaklah kami tidak merebut merampas urusan kepemimpinan dari ahlinya. Artinya apa? Tidak boleh memberontak atau tidak boleh kudeta, nggak boleh, apapun alasannya para jamaah. Kapan boleh? Illa antara minhum kufran bawah, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin kalian kufran bawah, kekafiran yang nyata, yang jelas. Indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti dari Allah. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini ditekankan oleh para ulama kita, illa antara, ngelihat dengan mata dia berbuat kafir. Dengan mata kita melihat, bukan mendengar. Katanya dia begini, kacanya bukan. Lihat. Dan tentu di sini yang berperan adalah ahlul ilm wal ma'rifah, para ulama. Bukan sembarangan orang para hadirin. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan masalah takfir dan tidaknya mengkafirkan atau tidak dikafirkan, ini hakullah wa rasuluh, hak Allah dan Rasulnya yang ditanzil, yang dipraktikkan oleh para ulama. Karena ingat para hadirin, masalah mengkafirkan ini ada buntut panjang di belakangnya. Pertama, kalau sudah dikafirkan, dia tidak boleh dimandikan kalau mati, tidak boleh pula disolati, dan tidak boleh pula dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, gak boleh. Satu. Yang kedua, tidak akan ada saling warisin, udah nggak ada sudah. Kemudian kalau kita takfir dia, otomatis juga apa? Harus kita tegakkan padanya haddur riddah, hukuman kemurtadan. Apa kata Nabi SAW? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa merubah agamanya maka bunuh. Nah di sini apa? Murtadnya atau keluarnya dari Islam dengan dia berbuat kufur. Tetapi ingat, sebagaimana disebutkan, itu haknya para ulama yang menetapkan, bukan haknya sembarangan orang. Dan di sini tarau, lihat, kufran bawah, kafir nyata. Indakum fihi minallahi burhan, jelas dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, untuk menjatuhkan hukum pengkafiran itu harus lengkap dua syarat. Pertama, orang tersebut benar-benar berbuat kekufuran, jelas amalan yang dikerjakan amalan kafir. Yang kedua, orang ini layak untuk dikafirkan. Bagaimana layaknya? Lengkap syaratnya untuk dikafirkan. Mana dia? Dia tahu hukumnya, berilmu. Mana dia? Dia pilihan sendiri, tidak ada yang memaksa. Kemudian apa? Orang ini ghairu muta'awwil, dia tidak ada tafsir-tafsir aneh, enggak, memang jelas, baru bisa. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak ada, tidak bisa dikafirkan. Oleh karena itu apa kata Syekhul Islam rahimahullah, ya, kullu aw man waqa'a fil kufri, aw laisa kullu man waqa'a fil kufri qad waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan kafir langsung dikafirkan, enggak. Kalau dia asalnya muslim. Wa man thabata islamuhu biyaqin, siapa keislamannya dengan yakin dia Islam, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan yakin juga, nggak boleh dengan keraguan. Dan bahayanya disebutkan dalam Sahih Muslim,
Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia terkena atau terkena salah satunya. Kalau benar iya, kalau tidak benar pengkafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan para ulama kita dalam masalah mengkafirkan ini mereka mengatakan apa? Berdasarkan dalil idra'ul hududa bisyubuhat. Orang misalkan ketangkap zina, orang ketangkap mencuri. Apa kata Nabi? Idra'ul hudud bisyubhat. Kalau ada kesamaran dalam kasusnya, jangan dulu dihukum. Ada kesamaran dalam kasusnya, ada syubhat. Apalagi kaitannya dengan pengkafiran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? La an akhta'a fil afwi khairul li min an akhta'a fil uqubah. Aku salah memaafkan orang lebih baik ketimbang salah menghukum orang. Penerapannya begini. Misalkan, oh ini fulan mencuri, begitu ditangkap, sudah pulang, sudah nggak jadi. Ya, kamu nggak kena hukum sudah. Ya. Berikutnya fulan mencuri, langsung potong. Lebih baik yang pertama ketimbang yang kedua. Taruhlah yang pertama itu benar dia mencuri, tapi kok kasusnya kok nggak jelas. Nggak jelas kasusnya, sudah maafkan, padahal benar. Yang kedua ini tidak benar dia mencuri, tapi langsung aja main potong. Yang pertama lebih bagus ketimbang yang kedua. Saya salah dalam memaafkan lebih baik ketimbang salah dalam menghukumi. Baik. Ini dia dalil yang kedua. Apa yang bisa diambil dari yang kedua ini para hadirin? Ini terdapat pada sabda Nabi, an bay'ana 'ala sam'i wat tha'ah. Kami berbaiat kepada Nabi untuk mendengar dan mentaati. Ini yang wajib para hadirin bagi kita sebagai rakyat. As-sam', apa arti sam'? Al-qabul, menerima. Mendengar itu artinya menerima. Wa ta'ah, namanya taat itu al-inqiyad, patuh. Menerima dan patuh. Maka seorang muslim wajib patuh dan mendengar kepada pemimpinnya di saat suka maupun duka, di saat susah maupun senang. Dan tidak boleh kita membangkang, mengkudeta, memberontak kecuali tampak jelas dari seorang pemimpin kekafiran. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada hadirin bahwasanya kalau jelas nampak kekafiran ya dari seorang pemimpin, jelas ulama sudah menegaskan ini sekedar boleh keluar, sekedar boleh, bukan wajib, bukan sunnah. Kenapa? Lihat lagi mudaratnya apa nanti. Kalau kita melawan pemerintah, kita ini punya pisau dapur, dia punya apa? AK-47. Ya. Oh, ini pintar rakit bom, tapi orang apa? Tinggal tekan knop aja dari rumahnya, meledak kita. Ini enggak, masih apa? Pakai korek api. Di sini Islam para jamaah. Jadi betul dia kafir para jamaah, betul dia kafir. Tetapi masalahnya apa? Mudaratnya kita keluar tuh lebih besar daripada maka di sini haram keluar. Kenapa? Satu nyawa orang Islam tumpah ini ya lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya Ka'bah atau hancurnya dunia. Apa kata Nabi SAW? La zawalud dunya ahwanu indallah min antusfaka damin mri'in muslimin. Hancurnya dunia ini lebih mudah bagi Allah, lebih ringan bagi Allah daripada ditumpahnya satu darah seorang beriman. Malah lihat dalam fitnah Imam Ahmad para jamaah. Pemimpin ya zaman Tuan Ma'mun jelas mengatakan Quran itu apa makhluk. Ini perkara akidah loh para jamaah. Dan yang mengatakan bahwasanya Quran makhluk kafir. Ini akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah.
jelas. Tetapi apa? Imam Ahmad menganggap ini amir atau ini adalah pemimpin, dia tidak tahu, dia tidak punya ilmu. Dan melihat, ya, kalau Imam Ahmad keluar bersama para fuqaha, bersama rakyat, bahayanya lebih besar. Di zaman itu belum ada bedil, ya, belum ada bom, yang ada pedang, yang ada apa, tombak, yang ada apa, panah, yang ada masih pakai manjanik, belum pakai granat. Imam Ahmad merasa sabar sampai mereka istirahat dari kita yang baik, atau kita yang meninggal, ya, mereka yang santai. Oh, subhanallah, ternyata apa? Orang beriman yang dijayakan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sabar. Sabar ini tidak ada yang bisa melawannya para jemaah. Oleh karena itu ada 3 amalan yang tidak ada ketentuan pahalanya saking banyak pahalanya. Pertama apa? Sabar. Yang kedua puasa. Yang ketiga apa? Memaafkan orang lain. 3 amalan ini tidak disebut berapa pahalanya saking banyaknya. Baik, kita pindah dalil berikutnya. Dalil yang ketiga. Dan ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim mengatakan apa? Wa ala an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Demikian juga Nabi berbaiat kepada kami untuk berkata dengan benar. Artinya sampaikan yang benar di mana saja berada. Tidak perlu takut mengatakan yang hak meskipun orang-orang mencela. Ini perlu para hadirin. Di zaman sekarang ini katakan yang hak-hak, yang batil-batil. Ini janjinya sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan yang hak dimanapun berada. Dan itu pula wasiatnya Rasul yang terbaik, di antara wasiat Rasul yang terbaik kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Wa an aqulal haq wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Kalau orang mengatakan qulil haq walau kana murran, katakan yang benar sekalipun pahit. Lafaz yang sahih, aku dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkata yang benar sekalipun pahit. Baik. Dalil yang ketiga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun atau walaupun yang memimpin kalian hamba dari Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabibah, meskipun kepalanya seperti anggur. Apa artinya Pak? Zabib itu apa? Zabib itu anggur kering. Coba antum lihat, kalau anggur masih baru matang, sempurna nggak bulatnya? Tapi kalau sudah menjadi kismis, itu loh keriput. Artinya apa? Kepalanya itu keriput. Ya. Kenapa? Kan banyak rata-rata orang Afrika rambutnya bagaimana? Keriting. Artinya apa? Budak hitam, legam, jelek. Kalau dia menjadi pemimpin, wajib taat. Dan ini salah satu dalil dari para ulama kita mengatakan bahwasanya bisa saja penguasa itu naik dengan cara yang tidak syar'i. Mana contohnya? Dengan kekuatan, pedangkah, suarakah, apa sajakah? Nah ini dia. Karena apa? Dalam Islam budak hamba sahaya nggak boleh jadi pemimpin. Loh, kok bisa jadi pemimpin di sini dalam hadis ini? Berarti apa? Dia kemungkinan naik pakai apa? Kekuatan.
Maka apa? Sekalipun dia naiknya dengan cara yang tidak dikehendaki oleh agama, begitu dia naik wajib taat. Dia naik dengan cara yang tidak syar'i, mudaratnya lebih kecil ketimbang kita memberontak. Kenapa? Kalau kita memberontak, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, tidak ada namanya akibatnya memberontak itu baik, enggak ada. Nah, sudah kita sebutkan hadisnya, ya, hancurnya dunia lebih ringan di hadapan Allah daripada apa? Satu nyawa orang beriman melayang. Bagaimana kalau ribuan yang melayang? Bagaimana kalau jutaan yang melayang? Nyawanya orang beriman. Gara-gara apa? Gara-gara satu provokator menganjurkan orang untuk memberontak. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Asyahid yang menjadi bukti di dalam hadis ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Nabi alaihi salatu wassalam katakan isma'u wa ati'u. Ai isma'u, dengarlah pemimpin-pemimpin kalian dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, meskipun yang pemimpin itu ya budak, yang ukurannya orang merdeka tidak mau taat kepada budak. Ya, nggak mau taat. Contoh, masa hamba sahaya memimpin orang Arab? Orang Arab memang dia itu apa namanya, darahnya darah kepemimpinan. Dan sampai Nabi SAW mengatakan, terutama orang Quraisy ya, apa kata Nabi? Dan ini keistimewaannya Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan itu orang-orang Quraisy yang pegang. Was-sautu fil habasyi, kalau keindahan suara orang Ethiopia yang bagus suaranya pada jamaah. Maka lihat Bilal, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalipun itu kalau jadi penguasa, sami'na, kami terima, wa ata'na, dan kami laksanakan. Tentunya apa? Fil ma'ruf, dalam kebaikan dan perkara-perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Dalil berikutnya yang keempat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jangan lupa bersalawat para hadirin. Lebih-lebih kita ini 10 pertama lagi. Ya. As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyah. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. Ini kaidah kita ini. Nabi SAW bersabda, wajib atas setiap muslim dengar dan taat kepada pemimpinnya, pemerintahnya, dalam perkara dan urusan yang dia suka maupun dia benci. Artinya apa? Dada gak serak nerima, dada serak nerima, serak gak serak, kalau dia suruh selama bukan maksiat wajib. Contoh ini lampu merah ini, atau isyaratul murur. Ada apa? Lampu merah, gak serak nerima ini. Kenapa? Rumah saya ini, masa saya berhenti sebentar? Itu harus taat. Ya, lo ini kan ada dalilnya. Ya, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Yang namanya siyasah itu apa? Tidak disyaratkan dia itu punya dalil. Intinya jangan dia melawan dalil, meskipun tidak punya dalil. Ini dalam masalah mengatur urusan umat. Maka makna dari politik Islam, apa arti siyasah syar'iyah? Ri'ayatu masalihil ummah bima la yukhaliful kitab was sunnah. Namanya politik Islam itu apa? Mengatur urusan umat dengan aturan yang tidak melawan syariat. Tidak disyaratkan harus punya dalil. Ya, seperti yang tadi kita contohkan. Isyaratul murur.
rambu-rambu dan yang lainnya. Kalau antum mau cari dalilnya Quran hadis nggak bakalan ketemu para jamaah sampai kiamat, nggak ketemu. Tapi apa itu tidak bertentangan, justru itu maslahat. Wahakadza bab-bab yang lainnya, pintu-pintu yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya. Tapi ketika maksiat kita tidak mau. La sam'a wala ta'ah. Kita tidak dengar, kita tidak taat dalam yang maksiat itu. Namun apa? Metode pengingkaran yang perlu dipelajari para jamaah. Apa kata Imam Ahmad? Ini pemimpin Al-Ma'mun ini adalah akidahnya akidah Mu'tazilah, Jahmiyah, akidah kufur. Mengatakan Quran makhluk. Dan tidak cukup sampai sana para hadirin. Semua ulama diajak untuk berkata demikian. Ini bahayanya ya, kalau tukang bisik penguasa itu orang jahat. Yang diberangus pertama siapa? Lawannya. Mu'tazilah tidak suka sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang dihabisi apa? Ahlus Sunnah semuanya. Ya. Para imam-imam, para ulama-ulama dipaksa. Bahkan yang dapat gaji di stop gajinya. Harus mengatakan Quran apa? Makhluk. Ada yang menerima dengan sakit hati. Ada yang tidak menerima, tetap menentang. Di antaranya Imam Ahmad. Dan salah satu lagi kawannya beliau. Sampai Imam Ahmad digeret, bayangkan para hadirin. Ya. Kawannya meninggal di tengah jalan. Imam Ahmad tinggal beberapa perjalanan lagi, dia akan ketemu dengan Al-Ma'mun. Begitu dia sedang berwudu, ya, mau sholat, dikatakan kepadanya, "Hai Abu Abdullah, katakan sudah Quran itu makhluk. Karena apa? Aku melihat ini pemimpin pedangnya tajam, terhunus sudah untuk kamu," katanya. Imam Ahmad berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu doa para jamaah. Salah satu doa apabila takut kepada suatu kaum. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan apa yang kau kehendaki. Dan ini riwayatnya sahih para jamaah. Dibawakan diantaranya oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Idza khafa qauman, kalau takut akan suatu kaum, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini dalam Sahih Muslim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wa subhanallah, tidak lama datang berita Ma'mun meninggal. Mati pada jemaah. Hadza zikirnya. Ini doanya. Ya. Kemudian juga sebelumnya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi alaihi salatu wassalam, idza khafa qauman, kalau takut akan suatu kaum, Nabi mengatakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doanya para jemaah. Nah, lebih singkat yang tadi itu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau kita mengkhawatirkan orang atau siapapun, bacakan dia nih. Ya, tapi bukan ditiup orangnya Allah maghfir. Enggak perlu. Ya, antum baca Allahumma kfinihim bima syi'ta. Baik. Dibaca ini Imam Ahmad rahmatullahi alaih, enggak lama berita mati. Selamat Imam Ahmad sudah. Padahal apa? Tinggal hanya beberapa kilo saja. Dia digeret. Dan bayangkan para hadirin, Imam Ahmad rahmatullah dicambuk 30 sekian sekali cambukan sampai Imam Ahmad hilang akal. Hilang akal.
Tetapi apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Alaikum bin nakirati fi qulubikum. Ingkari dengan hati kalian kesalahannya itu. Padahal kesalahan besar, perkara akidah. Dan tidak sebatas untuk dirinya. Dia paksa ulama para jemaah. Ancam Imam Ahmad mau dibunuh. Tapi Imam Ahmad tetap tegar, mengatakan Al-Quran kalamullah. Quran firman Allah, bukan makhluk. Nah, ini dia. Jadi Nabi mengatakan di sini, malam yu'mar bi ma'siyah, selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Tetapi kalau diajak kita maksiat, kita tidak wajib dengar, kita tidak wajib taat. Asyahid di sini adalah menjadi kandungan dan buktinya ada pada as-sam' wa ta'ah 'alal mar'il muslim. Dengar dan taati ini kewajiban setiap muslim dalam segala hal kecuali satu, yaitu apa? Kalau diperintah untuk maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis Auf bin Malik di dalamnya mengatakan, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna, kalau kalian melihat dari pemimpin kalian ada yang kalian tidak sukai, ada yang kita benci, apa sikap kita? Fakrahu amalahu, bencilah amalannya yang salah itu. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, dan jangan kalian mencabut ketaatan dari dia. Jadi pas salahnya saja yang tidak disukai, yang lainnya tetap. Ya, jadi jangan ibarat apa? Kalau pepatah kita habis manis sepah dibuang. Ya, tidak begitu para hadirin. Salah, ya salahnya aja tidak disukai, yang lainnya tetap. Dan inilah sikap yang adil. Jadi bukan salah sedikit, ibarat apa? Kalau orang ya naudzubillah nasallallahu alaihi ya, ada sakit sedikit, ya obatilah yang sedikit yang sakit itu, ujung jarinya jangan dipotong. Obati. Dan itu ladang kita untuk dakwah. Dan itulah dia tempat kita untuk tanasuh, saling ingatkan dan saling nasihat. Baik. Dalil yang berikutnya, yang kelima, hadits riwayat Imam Muslim. Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kamu adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, kamu mencintainya dan dia pun mencintai kalian. Ini pemimpin kita yang terbaik nih para jemaah. Kita senang sama dia, dia senang sama kita. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka mendoakan kalian baik, kalian pun mendoakannya baik. Ya. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk pemimpin kamu adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian membencinya dan mereka pun membenci kalian. Ini sama-sama sudah ini. Ya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, bahkan kalian caci maki dia, dia pun caci maki kalian. Qila ya Rasulullah, kalau seperti itu bagaimana ya Rasulullah? Afala nunabidhuhum bisayf, apa kita tidak angkatkan pedang saja dia berontak, kudeta. Kalau bahasa sekarang apa? Revolusi ya. Apa? Ya. Baik. Qala, apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan tidak. Ma aqamu fikumus shalah, selama dia masih sholat. Subhanallah para jemaah. Hadis ini persis dengan ada hadis yang lain. Dan inilah dia para jemaah. Satu hadis saling menafsirkan. Dan ini pentingnya dalam satu pokok permasalahan kita gabungkan semua dalil itu sehingga lurus pemahaman kita. Apa hadis yang lain? Nabi SAW bersabda, tunqadha ural islami urwatan urwatan. Tali
ajaran Islam itu terputus satu demi satu. Awwaluha naqdan al-hukmu bima anzalallah. Yang pertama kali hilang berhukum dengan hukum Allah. Pertama kali hilang. Kullama naqadat urwatun tashabbatha an-nasu billadhi ba'da. Setiap hilang satu ajaran, manusia akan memegang ajaran berikutnya. Wa akhiruha naqdan as-shalah. Yang terakhir akan hilang dari ajaran Islam itu salat. Yang terakhir yang salat para jamaah. Dan di sini para ulama kita mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah yang pertama kali hilang di dalam hadis ini. Ini menunjukkan apa? Nabi tidak mengkafirkan secara mutlak. Justru Nabi mengatakan hilang hukum, orang berpegang dengan berikutnya. Hilang berikutnya, berpegang dengan berikutnya. Terakhir yang akan hilang kalau sudah hilang sholat baru kafir. Habis sudah. Maka oleh karena itu tidak serta-merta para hadirin. Maka ini pentingnya kita rujuk kembali kepada penjelasan para ulama kita. Kembali kepada kibar, ulama-ulama besar. Disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu an akabirihim. Senantiasa manusia itu baik urusan agama dan dunianya selama mereka mengambil dari ulama-ulama besar mereka. Baik. Asyahid ya. Ma aqamu fikumus shalah. Selama dia mendirikan salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna. Apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak sukai, artinya maksiat, apa jalan keluarnya? Fakrahu wa amalahu. Bencilah amalannya yang menyimpang tersebut. Wala tanzi'u yadan min ta'ah. Dan janganlah mencabut ketaatan kepadanya. Nah, ini sikap yang bijak para hadirin. Jadi bukan salah langsung buang sekaligus, bukan juga salah dibenarkan semua. Yang salah salahkan, yang benar benarkan. Kesalahan tersebut kita ingkari. Sebagaimana kata Imam Ahmad, alaikum bin nakirati fi qulubikum. Ingkari dengan hati kalian. Kalau kalian bisa menasehati dia, sebagaimana Ibnu Abbas ditanya dalam hadis yang sahih para jamaah, ya Ibnu Abbas, boleh nggak saya tegur pemimpin saya nasihati dia? Apa kata Ibnu Abbas? Kalau kamu tidak takut lehermu melayang, silahkan. Ya, kalau kamu tidak takut lehermu melayang, ya nasihati dia. Maka apa? Nasihat kepada pemimpin ini kembali kepada kemampuan kita dan dengan cara yang sudah dibimbing oleh syariat kita. Taib asyahid di sini yang jadi bukti di dalam hadis ini, qila ya Rasulullah afala nunabidhum bisayf. Boleh enggak kita angkat pedang pemimpin yang seperti itu? Nabi mengatakan tidak selama dia masih salat. Jadi selama masih ada Islam, selama dia muslim, nggak boleh para jamaah. Tidak boleh sama sekali. Ya, kesalahannya diobati dengan nasihat, bukan diobati dengan berontak. Bahkan para ulama kita ijma', diantara yang dibawakan oleh Imam Nawawi dan lainnya, ijma' para ulama, penguasa la yan'azil, tidak bisa dimakzulkan karena penguasa itu fasik. Penguasanya fasik. Fasik aja nggak bisa dimakzulkan para ulama. Ini pemakzulan loh, bukan apa? Pengkudetaan, bukan kudeta, bukan pemakzulan. Wahakadha. Karena Islam melihat jauh para jamaah, selalu menimbang antara masalih dan mafasid, maslahat dan mudaratnya, selalu dilihat oleh Islam. Karena Islam itu datang lijalbil masalih, mendatangkan maslahat, wa dar'il mafasid wa taqliliha, ya,
menolaknya. Kalau tidak bisa ditolak, diperkecil mafsadat dan kerusakan tersebut. Baik. Dalil berikutnya. Yang keenam ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jemaah tanda kenabian ini. Nabi katakan 1438 bahkan mungkin sebelumnya Nabi katakan hadis ini sekarang terbukti. Apa itu? Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Sepeninggalku kalian akan melihat atharah, pemimpin-pemimpin yang egois, hanya mementingkan dirinya, memperkaya dirinya. Wa umuran tungkiruna, dan perkara-perkara yang kalian akan ingkari. Berarti apa? Perkara-perkara penyimpangan, kesalahan. Qalu, sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kami ya Rasulullah? Apa kewajiban kami saat itu? Qala addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin, yaitu apa? Dengar dan taat selama tidak maksiat, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Jadi kalau nuntut hak sama pemerintah mungkin salah tempat. Tuntut hak kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah pentingnya tauhid. Ini pentingnya al-imanu bil qada'i wal qadar. Ini pentingnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini loh para jamaah, sampai Imam Al-Hasan Al-Basri ya didatangi oleh para tabi'in di zaman itu Al-Ma'mun lagi para jamaah, atau Al-Hajjaj, begitu Al-Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, yang bagaimana jahatnya sahabat dibunuh para jamaah. Terkenal, siapa yang tidak tahu Hajjaj? Ya, datang orang mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi? Hajjaj ini ujian bagi kalian. Fattaqullaha wasbiru, kata beliau. Bertakwalah kalian kepada Allah, sabar dan banyak-banyak istighfar, tobat. Tidaklah Allah menguasakan kepada kalian hajat itu illa bidzunubikum, melainkan karena dosa kalian semua. Sampai ada ungkapan terkenal ya, a'malukum ummalukum. Apa amalan kalian, itulah pemimpin kalian. Amalan kita jelek, ya pemimpin kita otomatis jelek. Ya. Kita suka ngeriba, maka apa? Pemimpin kita juga akan suka ngeriba. Kita suka berbuat syirik, maka pemimpin akan diangkat oleh Allah pemimpin yang suka syirik. Pokoknya cermin sudah. Cermin dari rakyatnya. Lihat ketika ada orang minta kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali bin Abi Thalib, di zaman Abu Bakar enak, Umar enak." Apa katanya? Yang menjadi rakyat Abu Bakar itu Ali bin Abi Thalib. Sekarang yang menjadi rakyat saya kamu. Ya, kalau seperti Abu Dzar rakyatnya kan enak gitu pada. Wah kata. Dan ini tentu ujian kita di akhir zaman. Maka kita ini zaman yang butuh apa? Banyak sabar para jemaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla dengan itu mengampuni dosa-dosa kita. Asy-syahid dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud ini adalah disebutkan oleh para ulama kita, ada pada addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Berikanlah mereka hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian. Apa hak penguasa dari kita, kewajiban kita? Dengar, taat. Ya, kalau melihat ada kemungkaran, ada sikap egoisnya, ini kita serahkan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan dia kepada Allah supaya dirubah. Doakan dia kepada, atau berdoa kepada Allah supaya kita dirubah sebagai rakyat. Oleh karena itu sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, manusia ini dalam mengeluh itu ada 3 ya. Pertama, yang paling buruk melaporkan Allah kepada makhluk. Waduh, ekonomi begini, ya ini nggak ada harganya dan semisalnya. Berkeluh kesah kepada teman, ini hakikatnya melaporkan Allah kepada makhluk. Nah, toh yang buat harga naik siapa? Allah. Yang buat harga anjlok? Allah. Nah, dia di zaman Nabi SAW, ya Rasulullah, sa'ir lana, au ghana as-si'ru ala ahdi Rasulillah SAW. Harga melonjak tinggi di zaman Rasul SAW. Sahabat datang, ya Rasulullah, sa'ir lana, tolong kasih patokan harga ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Innallaha huwal musa'ir. Yang kasih harga itu Allah, yang naikkan itu Allah, yang nurunkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang pertama paling jelek ini. Dia laporkan yang maha pengasih kepada yang tidak mengasihi. Tingkatan yang nomor 2 adalah kita melaporkan hamba kepada Allah. Ya Allah, fulan menzalimi saya. Ini tingkatan yang kedua, masih boleh. Tingkatan yang paling hebat apa? Kita laporkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, apa salahku? Apa salahku ya Allah? Maafkanlah kesalahanku ya Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia keluhkan dan dia laporkan apa kesalahannya kepada Rabbul Alamin. Baik. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang ke-7, hadits riwayat Ibnu Abi Asim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, dia berkata radhiyallahu anhu warda, nahana kubarauna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar kami dari para sahabat melarang kami. Kenapa dikatakan para pembesar kami? Karena Anas masih kecil para jemaah. Anas masih muda. Nah, dia waktu membantu Nabi SAW masih kecil. Tetapi ini keberkahan dia berkhidmah kepada Rasul SAW sehingga menjadi ulama. Dan diantara sahabat yang banyak menghafal hadis. Dia mengatakan apa? Nahana kubarauna. Tetapi kalau segi umur panjang banget umurnya. Berapa tahun? 100. Ada 3 orang ya 100 tahun para jemaah. Dan anaknya pun juga 100. Ini barokah dari doa Rasul untuk beliau. Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wa akfir malahu, perbanyak hartanya. Wa waladahu, perbanyak anak-anaknya. Maka dia suruh orang hitung anaknya. Ya, tolong hitungkan anak saya katanya. 100. Masya Allah, doanya Rasul nih para jemaah. Ya. Nah, dia berkata apa? Pembesar-pembesar kami dari para sahabat melarang kami. Apa larangan mereka? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencela para pemimpin kalian. Wala ta'ibuhum, jangan pula dicaci maki. Wattaqullah. Kalau ada terjadi di sini pentingnya takwa. Wasbiru, kemudian sabar, fa innal amra qarib, karena kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dekat. Jadi mengobati kezaliman dan apapun dari pemerintah itu bukan obatnya melawan, tetapi obatnya apa? Kita bertakwa dulu. Karena apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Bertakwa kepada Allah diberikan segala urusan kita mudah. Jadi jangan sudah diuji sama Allah Azza wa Jalla tambah kita maksiat kepada Allah, ya, berbuat pembangkangan lagi kepada penguasa. Ini sudah diuji sama Allah kita dengan penguasa begini. Lagi kita melawan penguasa, ini dosa di atas dosa.
maka bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan kita kemenangan dan kemudahan darinya. Wasbiru, sabar kalian. Fa innal amra qarib, karena kemenangan itu sudah dekat. Asyahid menjadi bukti di sini, la tasubbu umara'akum, jangan cela, wala ta'ibu, jangan caci maki. Kemudian dalam hadis Auf bin Malik, la tal'anunahum, hadis Auf bin Malik, tal'anunahum wa yal'anunakum, laknat, dicaci maki penguasanya, jangan. Justru apa? Doakan dia hidayah. Lihat doanya Imam Ahmad. Kemudian doanya Fudail bin Iyad. Andai kata aku punya doa yang mustajab, niscaya aku peruntukkan kepada siapa? Pemimpin. Karena kalau pemimpin baik, yang menikmati baiknya juga siapa? Rakyat. Tapi kalau pemimpinnya celaka, didoakan celaka, maka yang menikmati susahnya siapa? Rakyat juga. Bahkan disebutkan oleh para ulama salaf kita, man sabba amirahu hurima khairahu, siapa yang mencaci maki penguasanya maka diharamkan dia mendapatkan kebaikan penguasanya. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama salaf kita, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu fi imamihi, awal kemunafikan seseorang itu adalah ketika dia mencaci penguasanya. Awal kemunafikan. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Maka apa? Ada yang bicarakan pemimpin begini, kita diam. Astaghfirullah. Allah yahdi, Allah yuslihu. Ya Allah perbaikilah mereka. Ini sikap kita, jangan lagi nguping antum. Oh iya ya? Benar, saya baca di Facebook begini. Masya Allah. Ya Allah. Lihat zaman salaf itu, ketika terjadi khilaf di kalangan sahabat, ada yang mengasingkan diri, nggak mau ikut-ikutan para jemaah. Padahal sahabat itu khilaf pakai ilmu loh. Mereka khilaf pakai ilmu, sahabat para jemaah. Mereka berbuat sebatas ilmu yang sampai kepada mereka. Sampai ada yang mengasingkan diri, di antaranya Ibn Umar. Dia tidak mau ikut-ikutan mengasingkan diri dia para jemaah. Seperti ini sikap mereka itu. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Baik, dalil berikutnya. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Asim lagi. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, iyyakum wala'nal wulad. Hati-hatilah kalian, jangan kalian melaknat penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah, karena sesungguhnya melaknat mereka adalah perkara yang menggunting. Apa? Menggunting agama kita. Agama kita digunting. Wa bughdhuhumul aqirah, dan membenci mereka itu adalah melayangkan kepala. Ya, aqirah, disembelih. Qila ya Abu Darda, ya Abu Darda, fa kaifa nasna'u idza ra'ayna minhum ma la nuhib? Apa yang kita perbuat kalau kita melihat dari penguasa sesuatu yang kita tidak sukai? Qala asbiru. Subhanallah para jamaah. Sahabat ini gampang aja jawabannya, sabar. Tapi kita ini loh, sabar itu ada batasnya, nggak ada batasnya para jamaah. Jadi tidak tahu dari mana dalilnya sabar tuh 3 kali katanya. Ada pernah antum dengar begitu? Artinya 3 kali katanya ya batasnya. Tidak tahu dari mana. Padahal Nabi mengatakan dalam haditsnya, isbiru hatta talqauni alal khawd. Sabar kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga di padang mahsyar. Sampai sana sabarnya para jemaah. Ini enggak, 3 kali batasnya sudah habis batasnya, sudah sabar. Berarti kita yang buat-buat ini. Masya Allah, sabar tuh gak ada batasnya. Ya, sampai Nabi SAW jelas mengatakan, isbiru hatta talqawni alal haud. Sabar kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga kelak di pada mahsyar. Sampai sana kita bersabar para jemaah. Nah ini dia. Ya, sahabat isbiru, sabar. Dan memang manusia seperti itu para jemaah. Ya, kalau diingatkan sabar, dia menggampangkan kita. Enak saja Pak bilang sabar. Ternyata ini terjadi di zaman Rasul loh.
Rasul SAW dikubur. Begitu dikubur, ada seorang wanita lagi nangis. Anaknya meninggal. Ya, apa kata Nabi menegur wanita ini? Dan inilah Rasul SAW tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Ya hadza ittaqillah wasbiri. Hai ya hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, sabar kamu. Perempuan ini nggak tahu yang negurnya Rasul. Apa katanya? Ilaika anni, pergi sana. Kamu tidak tahu apa rasanya apa yang saya hadapi ini, katanya. Atau engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Nah, wanita ini nggak tahu, dan inilah dia hilang akalnya ketika ada musibah perempuan itu, para jemaah. Akhirnya apa? Wanita ini dikasih tahu nggak yang kamu tegur tadi itu bilang begitu? Rasulullah itu, katanya. Begitu dikasih tahu, dia mau semaput, mau pingsan dia, para jemaah. Ya Allah, ternyata Rasul saya suruh pergi tadi. Nah, ini loh dia, para jemaah. Ya, ini memang manusia seperti itu. Ya, ketika disuruh sabar, enak aja bilang sabar, katanya. Nah, di sini sahabat mengatakan sabar. Fa innallaha idza ra'a dzalika minhum habasahum ankum bil maut. Sesungguhnya Allah apabila melihat perkara itu ada pada mereka, maka dia akan mencegahnya dari kalian dengan kematiannya. Seperti kisahnya siapa? Imam Ahmad itu, para jemaah. Dan Imam Ahmad mengatakan, sabar kalian sampai orang baik istirahat dari orang jahat. Artinya jahat meninggal. Atau orang jahat yang istirahat dari orang baik. Orang baiknya duluan meninggal. Ada dua pilihan, sudah, para jemaah. Ya, dia yang mati atau kita yang mati. Nah, ini harusnya prinsip seperti ini kita, para jemaah. Ya, sampaikan yang hak ini, terus kita bersabar. Dia yang duluan mati atau kita yang duluan mati. Asyahid yang menjadi bukti di dalam ucapan beliau ini, ya, yaitu ucapan beliau, iyyakum wala'nal ula, waspadailah jangan melaknat penguasa. Kenapa melaknat penguasa ini? Kita akan membatalkan as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Kalau rata-rata semua rakyat melaknat pemimpinnya, membenci pemimpinnya, maka ujung-ujungnya akan berontak, hilang wibawa penguasa, terjadilah kekacauan di muka bumi ini. Allah musta'an. Dalil yang terakhir, para jemaah, hadis riwayat Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri rahimahullah, dia berkata, wa qala an Hudzaifah bin al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman, ma masya qaumun ila sultanillah fil ard liyudhilluhu illa adhallahumullah qabla an yamutu. Subhanallah. Tidaklah suatu kaum itu berjalan menuju kepada pemimpin Allah, sultanullah, penguasa Allah di muka bumi ini, untuk menghinanya. Tujuannya datang ke penguasa, menghina penguasa, melainkan Allah akan menghinakannya sebelum dia mati. Bahaya ini, para jemaah. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, bukan hukum karma, ya. Tetapi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya, ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka sikap yang benar terhadap pemimpin ini, dalam kebaikan taati, dalam maksiat jangan ditaati, tetapi jangan kemudian sabar dan doakan kebaikan. Itulah dia secara gamblang, ya, atau secara global sikap bijak ahlus sunnati wal jamaah terhadap para pemimpin. Adapun kesimpulannya antum baca sendiri nanti faedah-faedahnya. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Ada beberapa menit untuk kita tanya jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Kalau ada pemimpin atau penguasa itu melalui alatnya, melalui alat penguasa politik, mengkriminalkan alim ulama ini menegakkan yang hak dan menyebutkan yang mungkar.
menghinakan itu? Kita katakan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sabar. Dan kita rakyat ini bertakwa. Kita introspek juga loh para jamaah. Mungkin kita yang salah. Ya, introspek diri kita. Laporin diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Introspek masing-masing, pemimpinkah, rakyatkah, maka wajib di sini muhasabatun nafs. Hadza wallahu taala ala wa ala. Kemudian ada yang bertanya ini, ya, kenapa jamaah salafi koalisi untuk mengkudeta Presiden Shah Mursi di Mesir? Pertama katakan salat berlepas diri dari seperti itu para jamaah. Dan betapa banyak sekarang orang menamakan dirinya salafi, tetapi amalannya khalafi. Iya, apalah artinya sebuah nama kalau hakikatnya jauh dari jalan yang hak. Ya. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bukankah kita mendengar juga adanya masalah jihadi? Ini istilah kapan ini para jamaah? Ya, salaf itu cermin kita Nabi dan para sahabatnya. Maka apa? Tolong pelajari dari rujukannya dan sumbernya dan ulama-ulamanya. Dan lebih-lebih di akhir ini dakwah salaf ini laris manis para jamaah. Maka semua ingin ngaku dirinya salaf semua. Sebagaimana ahlus sunnah itu laris manis karena tahu ahlus sunnah itu sahabat maksudnya, maka semua mengaku dirinya ahlus sunnah juga. Tetapi begitu melihat praktiknya dan kenyataannya, antara langit dengan bumi itu terlalu jauh. Makanya perlu diperhatikan para jamaah. Ya, apa kata syair? Jangan engkau menghukumi begitu melihat pertama kali. Fa inna awwala tulu'il fajri al-fajrul kadhib. Awal fajar itu terbit fajar apa? Fajar kadzib dulu, baru datang fajar shadiq. Dan ingat para hadirin, di zaman fitnah itulah akan muncul siapa yang hak dengan yang batil loh. Ya, apa kata orang Arab? Bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian seorang bisa dimuliakan, seorang juga bisa dihinakan. Ya, apa gunanya mengatakan diri salam tetapi manhaj kita, cara beragama kita jauh dari metodenya Rasul dan para sahabatnya. Dan ingat ya, manusia para hadirin mengaku dirinya salaf tidak maksum. Yang maksum itu agamanya. Adapun kita ini ya, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Bolehkah menyebarkan keburukan penguasa di media sosial? Enggak boleh para jamaah. Enggak boleh. Ya. Adapun media yang membeberkan, ya namanya rahasia umum, sekedar antum tahu saja. Ya. Nabi SAW sebutkan para jamaah, ini manusia biasa loh. Kalau engkau lihat ada orang yang berzina, enggak cukup saksi loh. Apa kata Nabi? Halla satartahu bi thawbika. Kenapa kamu tidak tutup dia dengan pakaianmu supaya tidak kelihatan? Tutupi dia. Ya wahakata. Terjadi kesalahan atau penyimpangan, doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Bisa kita nasihati, empat mata antum nasihati. Kalau tidak bisa ya minimal doa. Karena apa? Doa ini langsung tembus ke langit masalahnya para jamaah. Ini dia aqallul wajib, minimal yang wajib kita lakukan. Allah taala ala wa ala. Apa batasan seorang dikatakan ulama? Pertama perlu perhatikan, ada ulama warathatul anbiya, pewaris nabi, ada ulama usul. Pewaris nabi yang menjalankan khitahnya, syariatnya nabi, sunnahnya nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menegakkan tauhid, yang menegakkan sunnah. Ya, jelas oleh Syekhul Islam yang lainnya, orang yang menguasai ahkamus syar'iyyah dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ada alim. Bukan artinya orang alim itu tidak salah,
Bukan artinya orang alim itu tidak ada yang tidak diketahui, tetapi siapa yang benarnya lebih banyak dari salahnya, maka ini dikatakan alim. Kemudian ulama, ya, warathatul anbiya, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Darda tersebut, yaitu Nabi katakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, yang diwariskan ilmu. Kalau mengajak kepada kitab, mengajak kepada sunnah ala fahmi salaful ummah, kemudian membela orang-orang yang menegakkan sunnah, bukan menghujat orang menegakkan sunnah, hadza alim. Ya, kalau menghujat orang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, dituduh dengan wahabi dan semisalnya, ulama macam mana itu? Wah, kata. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Tolong diulang takbir yang 4 tadi katanya. Apa katanya ulama hadis para jamaah? Mengulangi hadis lebih susah daripada memindah gunung. Maka itu sebabnya ulama hadis itu begitu meriwayatkan kedua ketiga kadang kurang-kurang riwayatnya. Ya, maka riwayat itu harus dikumpulkan. Baik. Kita katakan takbir, kita ulangi yang pertama. Takbir Ibn Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang keempat, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dia. Allah Ta'ala ala wa ala. Sudah jam 11, cukup para jemaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekiranya ada yang salah, kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kalimat-kalimat yang tidak benar, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.